Assalamualaikum ya akhi ya ukhti Atamasya ilal baghdad Wala tansa i'malur riban Idza kuntum ummat Muhammad Ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah Salatan wa salaman ala rasulillah La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada the King of the King, the love in this world, and the creator of everything in this universe. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga jumlahnya. Salawat berbingkaikan salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyerna maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, dan yang mampu memberikan kita syafaat di hari kiamat. Dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mantan Presiden Jerman Christian Wolff ketika berkunjung ke Indonesia pada tahun 2011 pernah berkata, "Kami terkesan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sebuah negara demokrasi dengan berbagai suku dan agama dapat hidup bersama dalam kebebasan memilih agama dan bebas berpendapat." Hadirin, Indonesia merupakan negara yang penuh dengan kemajemukan, penuh dengan keberagaman, mulai dari suku, ras, budaya, bahasa, agama, dan masih banyak lagi. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak dulu telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menyikapi hal tersebut. Mana buktinya? Adanya Piagam Madinah dan perjanjian Hudaibiyah. Tetapi hadirin, keberagaman inilah yang nantinya akan menjadi pemacu dan pemicu lahirnya fanatisme buta, persaingan tidak sehat, bahkan perpecahan yang mengikis habis nilai toleran dalam suatu bangsa dan negara. Betul hadirin? Maka dari itu, perkenankan saya, Gaitsa Malfa Alifia dari kelas 10-9 nomor absen 21 yang akan menyampaikan tausiah dengan judul Menjaga Keberagaman dan Persatuan Indonesia dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan toleransi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maka dari itu hadirin, seharusnya dengan keberagaman dapat melahirkan persatuan. Karena dengan persatuan kita mampu bangkit dari segala cobaan yang terjadi di negara ini. Kita mampu bangkit menuju kejayaan. Kita mampu bangkit dari keterpurukan. Kita mampu bangkit dari kekurangan. Kita mampu bangkit perkasa. Karena pada dasarnya hadirin, persatuan harus dirawat dengan nilai-nilai nasionalisme. Nilai-nilai nasionalisme seperti apa? Yang pertama, dengan cinta tanah air. Kenapa? Karena dulu ada seorang ulama Jawa Timur yang mengatakan, Hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian dari iman.
Dengan cinta tanah air kita mampu meraih kemerdekaan. Dengan cinta tanah air kita mampu meraih persatuan. Yang kedua, toleransi. Kenapa harus dengan toleransi? Apakah toleransi berperan dalam persatuan? Jelas. Karena di dalam sebuah hadis an Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, ditanyakannya kepada baginda Rasulullah SAW, agama apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian beliau menjawab, agama yang lurus lagi toleran. Dengan toleransi kita mampu saling menghargai, dan dengan toleransi kita mampu saling mencintai. Hadirin, kalaupun orang Batak mengatakan holong rohaku tuho, orang Sunda mengatakan abdinya boboka anjen, dan orang Jawa tak mau kalah mengatakan aku tresno karo kowe. Tetapi tujuannya tetap sama hadirin, yaitu aku cinta kamu. Ya salam, itulah keindahan Indonesia. Walaupun berbeda, walaupun terdiri dari berbagai suku dan bahasa, tetapi tetap dalam satu kebinekaan tunggal ika. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya tidaklah seharusnya kita bangga, tidak seharusnya kita merasa lebih tinggi derajatnya, tidak seharusnya sesama manusia saling menghina. Sepakat? Sepakat. Hadirin, cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Cukup sekian tausiah hari ini. Jika rindu, harap hubungi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.